Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo mengamati pada halaman 60. Siti menunjukkan beberapa foto yang diambil saat dia mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah foto-fotonya. Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggalmu. Tahukah kamu apa keunikan daerah tempat tinggalmu? Tuliskan keunikan daerah tempat tinggalmu dalam kolom berikut. Keunikan yang kamu tulis dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dan juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Berikut ini, Ibu akan memberikan contoh keunikan daerah tempat tinggal Ibu, yaitu di Provinsi Riau. Yang pertama, Riau adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan sumber daya alamnya minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit. Keunikan yang kedua yaitu rumah makan Padang di mana-mana. Secara geografis, Riau berdekatan dengan Provinsi Sumatera Barat. Tidak heran jika rumah makan Padang berjamuran. Yang ketiga, Istana Siak. Jauh sebelum kemerdekaan, Riau berada di bawah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Keunikan yang keempat yaitu adanya Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan situs candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dan keunikan yang terakhir yaitu roti canai dan mie lendir. Mie lendir merupakan makanan khas Riau, khususnya di Kepulauan Riau. Namanya memang aneh dan menggelikan, tetapi rasanya luar biasa. Mie lendir terbuat dari mie kuning beserta toge yang disiram dengan kuah kacang dicampur ubi. Untuk roti canai, kamu pasti sudah tidak asing lagi. Tapi roti canai khas Melayu berbeda dengan roti canai India. Roti ini biasa disantap dengan kari daging kambing. Nikmat bukan? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari Kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai Kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit besok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik.
Dia mengadu kepada Bisumi dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lusung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. "Hari sudah pagi, kami harus pergi," teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. "Aku tidak akan kalah Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan." Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. "Kau tetap harus menempati janjimu," sahut Roro Jonggrang. "Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Cerita berjudul Roro Jonggrang termasuk cerita fiksi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang cerita fiksi. Masih ingatkah kamu mengenai cerita fiksi? Untuk mengukur pemahamanmu mengenai cerita fiksi, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. 2. Sebutkan tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas. Tokoh utama pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. 3. Sebutkan tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di depan. Tokoh tambahan pada cerita berjudul Roro Jonggrang yaitu Bisumi, para dayang, dan pasukan jin. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Ayo mengamati pada halaman 64. Saat Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan membersihkan kawasan candi. Perhatikan gambar di atas. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurutmu, apakah petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya? Jelaskan. Ada 2 petugas kebersihan pada gambar. 1 petugas kebersihan sedang mendorong gerobak. Petugas yang lainnya tampak sedang menarik gerobak. Gerobak bergerak karena adanya tarikan atau dorongan yang dilakukan petugas kebersihan. Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi petugas kebersihan pada gambar melakukan gaya. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Ayo mencoba pada halaman 65. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Setelah kamu melakukan percobaan menendang dan menghentikan bola, selanjutnya mari kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada bola yang ditendang?
Jelaskan. Bola yang ditendang akan mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. 2. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Jelaskan. Bola yang dihentikan akan mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. 3. Kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Gaya dapat mempengaruhi bola diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Pada percobaan 2, menarik mobil mainan, langkah kegiatan yaitu 1. Siapkan sebuah mobil mainan. 2. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. 3. Tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Dan 4. Tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Setelah melakukan percobaan 2 menarik mobil mainan, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Yaitu, ya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. 2. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. 3. Kamu menarik mobil mainan dari lambat ke cepat dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kesimpulan yang saya peroleh yaitu gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. 4. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. 5. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Jelaskan. Mobil mainan digerakkan dari lurus lalu berbelok, terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. 6. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kesimpulan yang saya peroleh yaitu gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Kamu telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang, sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Yaitu contohnya 1. Sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya. 2. Mobil mogok yang didorong akan bergerak. 3. Meja yang didorong akan bergerak. 4. Sepeda motor yang direm akan berhenti. Dan 5. Kelereng yang dijentikan akan bergerak. Ayo renungkan pada halaman 70. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Yang saya pelajari hari ini yaitu belajar macam-macam gaya dan bentuk serta contohnya, mengenal macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda dan kegiatan yang berkaitan dengan gaya. Materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Jelaskan. Materi mengenai cara menarik benda dan cara mendorong benda serta pengaruh gaya di dalamnya. Materi apa yang masih belum kamu pahami? Jelaskan. Arah gaya dan pengaruhnya. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai materi yang telah dipelajari? Yaitu mempraktekkan tentang gaya dan contohnya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Beri tanda centang pada kotak di dekat gambar sesuai perasaanmu. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.